Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Nur Atika dengan NIM 19050974019 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi 2019A, penjurusan Teknik Komputer dan Jaringan atau TKJ. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai antena. Yang pertama ada pengertian dari antena. Antena adalah suatu alat listrik yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik, kemudian memancarkannya ke ruang bebas atau sebaliknya, yaitu merangkap gelombang elektromagnetik dari ruang bebas dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Antena merupakan salah satu komponen atau elemen terpenting dalam suatu rangkaian dan perangkat elektronika yang berkaitan dengan frekuensi radio ataupun gelombang elektromagnetik. Antena bertugas untuk merubah sinyal radio yang melewati konduktor menjadi gelombang elektromagnetik di udara lepas dan juga sebaliknya. Selanjutnya, karakteristik dan parameter kinerja antena. Pertama, ada pola radiasi antena, yaitu penggambaran radiasi yang berkaitan dengan kekuatan gelombang radio yang dipancarkan oleh antena maupun tingkat penerimaannya sinyal yang diterima oleh antena pada sudut yang berbeda. Yang kedua, perbandingan antara densitas daya antena pada jarak sebuah titik tertentu relatif terhadap sebuah radiator isotropis. Yang dimaksud dengan radiator isotropis adalah pemancaran radiasi antena secara beragam ke semua arah. Karakteristik selanjutnya yaitu gain. Gain adalah sebuah parameter antena yang mengukur kemampuan antena dalam mengarahkan radiasi sinyalnya atau penerimaan sinyal dari arah tertentu. Dengan kata lain, gain digunakan untuk mengukur efisiensi sebuah antena. Gain diukur dalam bentuk suatu desibel. Dan selanjutnya ada karakteristik polarisasi. Diartikan sebagai arah rambat dari medan listrik atau penyebaran vektor medan listrik. Polarisasi antena yang dimaksud di sini adalah orientasi medan listrik dari gelombang radio yang berhubungan dengan permukaan bumi dan kecocokan struktur fisik antena dengan orientasinya. Mengenali polarisasi bermanfaat untuk mendapatkan efisiensi maksimum pada transisi sinyal. Selanjutnya ada prinsip grip dan disk antena. Yang pertama ada grid or disk antena dibuat dengan prinsip refleksi. Yang kedua, sinyal yang datang secara lurus akan dipantulkan terpusat di satu titik atau terfokus. Pada gambar di samping ini merupakan gambar dari prinsip grid and fish antena. Ada parabolik, ada off-center, ada Cassegrain, dan juga Gregorian. Selanjutnya ada jenis-jenis antena. Yang pertama yaitu antena omnidireksional. Antena ini adalah antena daya sistem yang memancar secara beragam dalam satu pesawat dengan bentuk pola arahan dalam bidang tegak lurus. Pola ini sering digambarkan sebagai donat berbentuk. Antena omnidireksional dapat digunakan untuk menghubungkan beberapa antena direksional di outdoor point-to-multipoint komunikasi sistem termasuk sambungan telepon seluler dan siaran TV. Selanjutnya, antena grid, yaitu antena yang bergain tinggi yang digunakan untuk komunikasi radio, televisi dan data serta juga untuk radio location atau radar. Pada bagian UHF, NSHF, parts dari spektrum gelombang elektromagnetik. Selanjutnya, antena sektoral. Antena sektoral ini hampir mirip dengan antena omnidireksional yang juga digunakan untuk akses point ke server point to multipoint. Beberapa antena sektoral dibuat tegak lurus dan ada juga yang horizontal. Antena sektoral mempunyai gain
jauh lebih tinggi dibanding omnidirectional antena di sekitar 10-19 dBi yang bekerja pada arah, jarak, atau area 6-8 km. Jenis yang selanjutnya yaitu antena Yagi. Pada antena Yagi berlaku semakin banyak direktor elemen yang digunakan, maka semakin tinggi gain antenanya dan semakin tinggi arah sinyalnya. Jadi, supaya antena Yagi bisa diarahkan dengan baik dan tepat, maka kita bisa gunakan bantuan GPS. Pada mulanya, antena ini digunakan di jalur radio komunikasi. Namun pada perkembangannya, bisa diaplikasikan untuk kebutuhan wireless. Selanjutnya, antena helikal. Antena ini dapat dibuat dengan material yang mudah ditemukan atau tentu saja dengan biaya yang murah. Kita dapat dengan mudah mendapatkan gain dengan penggunaan antena seperti bentuk slinky. Semakin banyak jumlah putaran adalah semakin tinggi gain bisa didapat. Keuntungan yang akan memerlukan untuk masing-masing WiFi antena individu, sistem akan berindependen pada manapun. Selanjutnya, antena wajan bolik. Antena ini sudah cukup dikenal di Indonesia, pada umumnya digunakan untuk klien WiFi hotspot. Pada pembuatannya, pembahasan antena wajan bolik sudah cukup menjamur dibahas di blog-blog dan forum-forum. Selain biaya pembuatan yang murah, bahan-bahan untuk pembuatannya pun sangat mudah ditemukan, semisal wajan atau tut panci. Berikut adalah contoh gambar dari antena. Yang pertama, seperti yang saya jelaskan tadi, antena omnidirectional. Gambarnya seperti yang ada di bawah ini pada gambar yang pertama. Lalu gambar yang kedua ada antena grid. Yang ketiga ada antena sektoral. Lalu selanjutnya ada antena Yagi. Yang tengah ini ada antena helikal. Dan yang terakhir ada antena wajan bolik seperti sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.